Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban, selamat datang di channel Al-Mustari. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca nun kecil yang ada di Al-Quran. Sekarang coba perhatikan dua kata ini, yang mana keduanya ada huruf nun kecilnya. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih fungsi nun kecil di sini? Apakah ini termasuk tanda waqaf? Apakah ini harus dibaca atau harus dilewat? Contohnya yang pertama, apakah ini dibaca yauma idzil masak atau yauma idzinil masak? Apalagi yang kedua nih, lebih ribet kayaknya. Ini dibacanya masalan al-qaumu, masalal qaumu, atau masalanil qaumu. Nah, sebelum kita menjawab dari pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita membreakdown terlebih dahulu dari penyebab adanya nun kecil di Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebenarnya yang terjadi adalah di sana ada tanwin. Jadi yang menyebabkan adanya nun kecil itu karena adanya tanwin. Tanwin kalau dari segi tulisan adalah harokat double ya, karena fathahnya ada dua, kasrohnya ada dua, dhammahnya pun ada dua. Adapun dari segi pelafalan, tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata. Jadi tanwin sama dengan nun sukun. Maka bisa kita asumsikan kalau kata masalan dengan tanwin fathah di ujungnya itu sama dengan masalan dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata nuhun dengan di ujungnya itu tanwin dhammah sama dengan nuhun dengan nun sukun. Khairin dengan kasroh tanwin gitu ya, sama dengan khairin dengan nun sukun di ujungnya. Oke, teman-teman mohon diingat bahwa tanwin itu sama dengan nun sukun. Kalau tanwin bertemu dengan huruf yang berharokat, ya lihat saja di bab nun sukun dan tanwin. Ya di sana ada hukumnya idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, masalahnya begini. Kalau seandainya nun sukun bertemu dengan huruf yang bertasydid ataupun yang sukun, itu gimana cara bacanya? Contohnya di sini nih, yang tadi ya. Ini asalnya yauma idzin dan juga al-masak. Dzin, ujungnya dzin bertemu dengan al-masak. Begitupun kata yang kedua, masalan dan kata al-qaumu bertemu. Ini gimana cara bacanya? Jadi gini ya teman-teman. Cara membacanya adalah yang asalnya tanwin atau harokat double itu menjadi harokat tunggal, Jadi asal yauma idzin menjadi yauma idzi. Kemudian bubuhkan nun yang berharokat kasroh, Selanjutnya tinggal diwasalkan cara bacanya. Jadi cara bacanya adalah yauma idzinil masaq. Begitupun kata masalan yang disambung ke al-qaumu, cara bacanya menjadi masalanil qaumu. Nah, untuk memudahkan kita para pembaca Al-Quran, tentunya difaham ya cara membaca tanwin yang bertemu dengan huruf yang sukun ataupun bertasydid, maka ditambahlah nun kecil. Ya, kenapa ditulisnya kecil? Karena memang nun kecil ini tidak termasuk huruf di dalam Al-Quran. Artinya kalau kita mau hitung kata yauma idzin dan al-masak, maka nun kecil ini tidak dihitung. Maka disebut juga nih, kadang-kadang disebut dengan nun wasol, karena memang fungsinya ini ada ketika mewasolkan. Artinya kalau kita berhenti contoh di kata masalah, maka nun kecilnya tidak dibaca.
Mathala al-qaumu, seperti itu. Nun kecilnya tidak dibaca kalau diwakafkan. Nah, dibaca itu kalau diwasolkan. Ada yang menyebut juga nun kecil ini dengan nun iwad. Nun iwad itu pengganti, maksudnya pengganti tanwin. Dan nun wikoyah. Nun wikoyah di sini maksudnya adalah nun untuk menjaga lafal tanwin, seperti itu. Jadi ingat ya, cara membacanya adalah pertama harokatnya harokat tunggal, kemudian ditambahkan nun yang harokat kasroh. Asalnya yauma idzin yang disambung dengan al-masak dibaca menjadi yauma idzinil masak. Begitupun kata masalan yang disambung ke al-qaumu menjadi masalanil qaumu, seperti itu. Maka dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya, nun kecil itu dibaca apabila disambung atau diwasolkan. Contoh di sini ada kata yang sebelumnya ada nun kecilnya nih. Ini dibaca atau tidak ketika ibtida. Nah, kalau yang seperti ini nih, seperti di Yusuf ayat 8 sampai 9. Ini dibacanya adalah apabila disambungkan. Jadi contoh gini, kalau diwasolkan lafi dhalalim mubinin yaqtulu Yusuf, seperti itu. Nah, sedangkan apabila dipisahkan inna abana lafi dhalalim mubin uqtulu Yusuf, seperti itu cara bacanya. Jadi kalau dipisahkan ya nun kecilnya tidak dibaca. Begitu pula teman-teman kalau kita menemukan atau ingin mewasolkan tanwin bertemu dengan huruf yang bertasdid atau yang sukun, walaupun tidak ada nun kecil di sana, maka kita harus menambahkan nun kecilnya. Atau surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Kalau disambungkan cara bacanya seperti ini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ya. Jadi ahadunillahus somad. Kata Allahnya dibaca tarkik karena sebelumnya kasroh. Begitu ya. Oke, di sini ada beberapa contoh nun kecil yang terdapat di Al-Qur'an. Di sini ada dua bentuk ya. Yang pertama ini ada tulisan di mushaf standar Indonesia atau dari Kemenag, dan yang tengahnya ini tulisan mushaf standar Madinah. Kalau diwasol cara bacanya fakhuronil ladzina. Kalau diwaqaf fakhuro alladzina. Adapun di surat Al-Baqarah ayat 180 kalau diwasol khaironil wasiyatu. Kalau diwaqafkan khairo al-wasiyatu. Kalau di An-Nisa ayat 138 nih, kalau diwasol alimanil ladzina. Nah, kalau diwaqafkan alima alladzina. Begitupun yang An-Nisa 140 jami'anil ladzina. Kalau diwaqaf jami'a alladzina. Di Al-A'raf ayat 8 yauma idzinil haqq. Al-A'raf ayat 164 qaumanillah. Di Al-A'raf ayat 107 mathalanil qaumu. Yusuf ayat 8 mubinin yaqtulu. Kalau diwaqaf mubin uqtulu. Adapun di surat Ibrahim ayat 2 syadidinil ladzina. Kalau diwaqaf syadid alladzina. Ibrahim ayat 18 karomadinistaddat. Selanjutnya di surat Al-Hijr ayat 61 lutinil mursaluna. Di surat An-Nahl ayat 87 yauma idzinis salama.
di surat Al-Kahfi ayat 77, qaryatin istat'ama. Di surat Al-Kahfi ayat 88, jazaanil husna. Di surat Al-Kahfi ayat 100, ardhanil ladzina. Kalau diwakafkan cara bacanya ardha alladzina. Itulah teman-teman sekalian bahasan tentang tata cara membaca nun kecil yang ada di Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.